Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Abi jika ada orang yang mempertikaikan nasab para habaib? Bagaimana kira-kira kalau terdapat orang-orang yang mempermasalahkan, yang mempertikaikan tentang nasab daripada habaib? Jadi dengan kita kalau seandainya ada dengan seseorang yang mempertikaikan tentang kepemilikan kita terhadap kereta, kepemilikan kita tentang rumah, kepemilikan kita tentang tanah, apa yang kita lakukan? Jadi kalau memang dalam keadaan emergensi kita akan tunjukkan geran kita. Ini buktinya, ini hak kepemilikan. Begitulah juga dengan nasab daripada para habaib. Mereka ada silsilah nasab. Dan juga di Mesir ada satu namanya Binaitul Ashraf. Kalau di kita di sini Allah tidak pasti. Sana disebut Niqabatul Ashraf. Di Jakarta pun juga ada Niqabatul Ashraf. Tiap yang mengaku sayyid itu akan mereka cek, akan mereka selidiki nasab silsilahnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW atau seperti apa. Maka begitulah juga dengan yang mempertikaikan tadi itu. Jangan mempertikai omong kosong. Buktikan kalau memang itu bukan daripada keturunan sayyid, kalau bukan daripada Ahlul Bait. Satu, memangnya kita saja yang berketurunan nasbut bodoh, yang mungkin barangkali pintar, nasbut pintar, yang bodoh amat. Sekarang yang ada tanasub itu siapa? Sayyidina Hasan Husain. Tolong sebutkan siapa di antara daripada yang diperliska, yang diperaka, yang punya dzurriat atau juga yang pernah berkawin dengan perempuan sampai kepada 400 kali. Ayo, tolong sebutkan. Nikah secara halal yang pernah melakukan ijab kabul sampai kepada 400 kali. Kalau tidak sampai 400 pun lebih daripada ratusan. Itulah dengan Sayyidina Hasan ibn Ali. Semuanya tahu. Kalau tak tahu jangan komen. Kalau tak tahu tapi cakap. Kalau seandainya yang cakap itu misalnya kiai, kita kata kiai tutup mulut. Kalau sahib sama juga tutup mulut. Kalau majlis ulama juga tutup mulut. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali yang berpesan kepada masyarakat Kufah dan memberikan julukan kepada putra beliau yang bernama Sayyidina Hasan itu sebagai laki-laki mitlaq, suka menceraikan istri. Tapi memang dibalik daripada mitlaq tadi itu ada hikmatnya. Kalau dengan beliau kawin dengan 4 orang, seumur hidup dengan 4 tadi itu tidak akan tersebar banyak Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah SAW. Kawin terpisah, kawin cerai, duriat. Yang pernah pada suatu ketika 4 orang beliau ceraikan dan juga kawin dengan 4 orang pada hari yang sama. Coba. Nah, laki-laki kan positif, laki-laki beda kalau dengan perempuan. Perempuan kalau sudah berusia 60 tahun itu dah terputus. Kemungkinan akan hamil itu mungkin 1 daripada 100, mungkin juga 100% tidak akan hamil. Beda kalau dengan laki-laki. Laki-laki kalau berusia lanjut sekalipun masih boleh untuk mendapatkan dzurriat dan juga untuk mendapatkan keturunan. Maka dengan berkat Sayyidina Hasan yang berpoligami dengan sejumlah sekian ramai, di antara daripada kesan daripada poligami yang banyak tadi itu terdapat sejumlah sekian daripada Ahlul Bait, daripada keluarga baginda Rasulullah SAW. Dengan memperhatikan bagaimana dengan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tertarik untuk menikah dengan Sayyidatuna Ummu Kulsum, sedangkan dengan Ummu Kulsum itu masih muda lagi, masih kanak-kanak lagi. Jadi beliau menyatakan bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, bukan karena keinginan, bukan karena rupa, tapi aku menikah agar aku ada sila, agar aku ada tali penghubung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi dengan Sayyidina Ali pun tidak menolak lamaran daripada Sayyidina Umar untuk menikah dengan Sayyidatuna Ummu Kulsum bintu Ali radhiyallahu taala anhuma. Lanjut. Jadi dengan Sayyidina Hasan yang mitlaq tadi itu jumlah bilangan keturunan ada di mana-mana dengan jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dengan angka. Oke, terus setelah lahir zuriat daripada Sayyidina Hasan, sudah tak ada keturunan lagi. Terputus. Nah, jangan pikir kalau kita dipelis saja kami terus dapat anak. Mereka juga kami dapat anak terus bersambung, terus berebah dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung ramainya daripada keluarga Sayyidina Al Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tengok
penghujung daripada mereka tidak luput daripada dua, yang hujungnya Al-Hasani berarti daripada keluarga Sayyidina Hasan, yang hujungnya Al-Husaini berarti daripada keluarga Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata warga masyarakat Kufah itu terpulang kepada cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpulang kepada salah satu daripada dua pemuda di surga. Dia berkenan, dia nikah, dia berkenan, terus dia berkenan akan dia teruskan. Kalau tidak berkenan, kami pun tidak menolak dan tidak menyimpan rasa dendam atau juga benci. Kenapa? Sebab diantara daripada kebaikan yang mereka kejar dalam bahasa hadis. Dalam bahasa hadis, Nabi kita mendoakan yang menjadi istri kepada baginda, yang menjadi mertua kepada beliau akan bersama beliau nanti di dalam surga. Sekarang bagaimana dengan anakku kawin dengan salah seorang daripada cucu baginda Nabi? Macam mana tu tidak jadi satu kebanggaan? Bagaimana dengan pak mertua, mak mertua tidak merasa bangga kalau pada tu dengan anak dara mereka kawin dengan cucu atau dengan cicit atau dengan keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, kalau tidak mau juga dengan bahasa semacam itu, maka kita kembali kepada bahasa yang Nabi sebutkan. Kalau seandainya kita diminta atau dipermasalahkan tentang kepemilikan kita terhadap rumah, terhadap kereta, maka kita akan tunjukkan geran kita, ini buktinya. Tengok situ, pandai baca tak? Muhammad Nuruddin Marbu Banjar. Tulisan situ nomor paspor ada pun ada. Tengok petunat, gerannya atas nama Abi itu. Avanza atas nama Abi juga. Jadi mau apa lagi? Nah juga begitulah kalau kita nak pastikan. Kalau kita nak pastikan atas macam mana? Suruh polis rapi tangkap gambar. Siap. 5354 nama Muhammad Nuruddin kena saman 300 ringgit. Berarti sudah sabit kepemilikannya. Begitu juga kalau kita nak pastikan tentang Ahlul Bait, tentang Habib Umar, anpulan, semuanya di kalangan para habaib sampai kepada Al-Imam Al-Muqaddam, sampai kepada Sayyidina Ja'far, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kerjaan. Dalam bahasa nasab Nabi kita sudah pesankan, itu orang berarti tak mengaji. Maulahum macam ngaji hadis-hadis tapi ternyata tidak banyak mengamat tentang perkara itu. Mereka-mereka yang komplain, yang memprotes tentang para habaib, ada dalam beberapa perkara Nabi kita pesankan untuk tidak kita pertengkarkan, yang antara lain itu adalah nasab, at-ta'nu alal ansab, mentaan, artinya mencerobohi atau juga mempersoalkan, memprotes tentang nasab, tentang keturunan, di antara daripada 3 perkara, di antara daripada beberapa perkara yang terlarang. Qil wa qal, idha'atul mal, banyak ngomong, banyak cakap, buang duit, wa ta'nu fil ansab, dan mentaan tentang nasab seseorang. Nah begitulah juga dengan nasab para habib. Ada Al-Hasani, kok kenapa Al-Hasani? Kenapa Babaki? Kenapa ada ujungnya katakan saja Al-Idrusi? Memang daripada keturunan Al-Idrus. Kalau dengan beliau tuh As-Subangi, itu Al-Lomboki, itu Al-Lomboki juga, itu Al-Bancari, yang ini Al-Amuntai, yang itu Al-Bogori. Apa masalah? Itu Allah ada takdir dengan kita dilahirkan di situ. Kenapa dipersoalkan? Cukup tak payah layan, tapi layan banyak juga. Oke, silakan.